Oke, halo, selamat pagi. Selamat datang di Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Kita akan melanjutkan materi tentang list. Sebelumnya kita telah berhasil mengubah sebuah list item ya dengan mencari indeks tertentu, lalu kita ganti nilainya dengan rank tertentu dan sebagainya. Sekarang teman-teman, kita akan mencoba menambahkan sebuah nilai pada sebuah list gitu ya. Terakhir kita juga sudah menyinggung tentang insert gitu ya. Namun, kita akan coba ada beberapa metode lain untuk menambahkan item pada list tersebut. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan append ya. Append. Sebagai contoh adalah kita memiliki sebuah list hobi dengan isi ataupun itemnya adalah misalnya volley gitu ya. Volley gitu ya. Misalnya ada apalagi nih, ada tenis gitu ya, lalu ada sepak bola gitu ya, lalu di sini ada eh, bulu tangkis gitu ya. Nah, kalau kita print di sini si hobinya teman-teman, kita run gini ya, maka nanti kita akan menampilkan data hobi gitu ya. Jadi data hobi kita akan tampilkan. Oke, sebentar saya run. Oke, saya coba ya, saya restart dulu ya si netbooknya. Jadi netbook ini seolah-olah kayak komputer teman-teman ya. Jadi bisa di restart gitu. Oke, kita tunggu sampai proses draftnya berjalan dulu. Jadi teman-teman kita bisa menambahkan list item di sini. Misalnya ini kita punya ada volley, tenis, sepak bola, bulu tangkis gitu ya. Ketika saya print gitu ya. Tiba-tiba saya ingin menambahkan satu hobi lagi. Misalnya apa? Misalnya eh, hobi dot append ya. Jadi append-nya adalah apa gitu ya. Misalnya apa nih? Hobi lain misalnya main game gitu ya. Jadi kalau saya print di sini, teman-teman, game ini masuk pada last gitu ya. Last item values. Jadi ketika kita menggunakan metode append, maka itemnya akan masuk pada posisi terakhir pada sebuah list gitu ya. Jadi ini adalah append gitu ya. Lalu yang sebelumnya sudah saya singgung adalah insert ya. Kalau append itu masuk pada posisi terakhir sebuah item, tapi kalau kita menggunakan apa nih? Insert ya, sebagai contoh. Jadi hobi.insert ini kita cari dulu dia itu mau ditambahkan pada indeks keberapa. Misalnya saya ingin tambahkan pada indeks ke-1 ya. Jadi volley kemudian indeks ke-1 tenis nanti akan dirubah dengan game ya. Jadi indeks ke-1 saya tambahkan game. Ketika saya run di sini, maka di sini posisi game ini berada pada posisi indeks 1. Berbeda dengan append, itu dia akan masuk pada last gitu ya, pada posisi item value terakhir. Tapi kalau untuk insert itu kita bisa memposisikan pada posisi tertentu saja. Ya, itu untuk insert. Lalu teman-teman, di sini juga ada yang namanya extend. Oke. Extend. Extend ini bisa kita gunakan untuk menggabungkan dua buah list sekaligus. Misalnya di sini ada hobi satu, kemudian ada variabel lain yaitu hobi kedua, gitu ya. Di sini saya punya game dan misalnya takraw gitu ya, misalnya takraw. Lalu teman-teman, saya akan menggabungkan si hobi ini saya gunakan dengan extend ya, dengan extend. Extend apa? Extend dari hobi 2. Hobi 2. Oke, kita coba run. Jadi teman-teman, hobi dan hobi 2 sekarang sudah saya gabungkan dengan extend. Makanya di sini ketika saya cetak hobi, print hobi, maka muncul adalah volley, tenis, sepak bola, bulu tangkis dan dua buah nilai dari hobi 2 seperti ini. Jadi semuanya digabung jadi satu. Itu ketika kita menggunakan extend gitu ya. Nah, extend ini menarik gitu ya. Nah, si extend ini teman-teman, extend ini kita bisa gunakan juga untuk beberapa contoh dari penambahan list item gitu ya. Jadi kita udah kenal dengan append gitu ya, satu.
ada juga insert, dan juga extend. Oke, teman-teman, kurang lebih, seperti itu. Nah, untuk extend sendiri, teman-teman, jika kita misalnya saya punya di sini ya, hobi 3 itu kalau sebelumnya kita menggunakan tanda ini ya, tanda array gitu ya. Jadi, sekarang misalnya kita tambahkan seperti ini bagaimana? Oke, misalnya game, lalu, takraw gitu ya. Oke, saya komentarin dulu yang ini. Nah, sekarang hobinya diganti dengan hobi 3. Maka yang terjadi ketika saya run adalah tetap sama ya. Jadi mau teman-teman menggunakan kurung buka seperti ini ataupun tanda array seperti ini, itu hasilnya tetap sama. Baik, seperti itu ya teman-teman tentang bagaimana kita menambahkan sebuah list item ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial data science berikutnya.